Bismillah, saya akan menjelaskan tentang Bank Syariah. Menurut data Bank Indonesia, tingkat pengembangan ekonomi syariah ini dapat dilihat dari jumlah institusi perbankan syariah yang tumbuh dan berkembang pada kurun waktu 2 periode terakhir. Pada tahun 1989 sampai 1999, hanya ada 2 bank umum syariah atau disingkat BUS, 1 unit usaha syariah atau disingkat UUS, dan 79 BPRS dengan aset masih berkisar 1,5 triliun. Sedangkan pada kurun waktu 2000 sampai 2010 hingga bulan Januari 2011, jumlah institusi perbankan syariah telah menjadi 11 BUS, 23 UUS, 151 BPRS dengan aset mencapai 95 triliun plus 745 miliar. Pada umumnya, yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran, serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah yang sebagai dagangan utamanya. Kegiatan dan usaha bank akan selalu berkaitan dengan komoditas, antara lain 1. Pemindahan uang, 2. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran, 3. Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat-surat berharga lainnya, 4. Membeli dan menjual surat-surat berharga, 5. Membeli dan menjual cek wesel, surat wesel, kertas dagang, 6. Member kredit, dan 7. Memberi jaminan kredit. Materi selanjutnya yaitu tentang hal-hal yang mempengaruhi perbankan syariah berkembang. Pertumbuhan produk perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah di negara Republik Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim, bahkan muslimnya terbesar di dunia, jauh tertinggal bila dibandingkan Amerika yang penduduk muslimnya sangat kecil. Produk syariah baru dikenal di Indonesia di awal tahun 1990-an, yaitu ketika Bank Muamalat Indonesia berdiri. Berawal dari produk perbankan syariah, saat ini kaum muslimin Indonesia sudah dapat berinvestasi lewat berbagai bentuk investasi secara syariah. Yang pertama yaitu pasar modal. Jika investor ingin berinvestasi secara syariah di bursa saham, saat ini ada 2 cara yang bisa ditempuh. Pertama, membuat portofolio tersendiri dengan mengacu pada daftar saham halal atau Jakarta Islam Index yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia. Namun selama ini prestasi Jakarta Islam Index masih underperform karena pasar modal yang lesu, sehingga peluang mencetak labanya kecil sekali. Dan kedua, lewat reksadana syariah. Dalam reksadana syariah, manajer investasi akan menanamkan dananya pada saham atau fixed income yang halal. Investor diperkenalkan pada investasi real, bukan yang spekulatif. Reksadana syariah yang dimaksud di sini walaupun dilakukan secara syariah, risiko rugi tetap ada. Itulah sebabnya investor harus memperhatikan betul tingkat risiko masing-masing reksadana. Tingkat risiko dimaksud tercermin dari komposisi portofolio setiap reksadana. Makin besar dana yang akan ditanamkan di ekuitas atau pasar modal, risikonya makin tinggi. Kalau mau lebih aman, investor bisa memilih reksadana yang porsi ekuitas dengan pendapatan tetapnya nyaris sebanding.
Faktor lain yang harus diperhatikan adalah prestasi atau kinerja reksadana dan reputasi bagi si manajer investasi. Reksadana syariah saat ini minimal sudah ada 3 macam reksadana syariah. 2 diluncurkan, PT Dana Reka Investment Management, yakni Dana Reksa Syariah Berimbang dan Dana Reksa Syariah. 2 reksadana yang diluncurkan bulan Juni 1997 yang telah berhasil menjaring dana lebih dari 20 miliar. Reksadana lainnya adalah reksadana PNM Syariah yang dikelola PT PNM Invest Management. Awal Desember tahun 1997, sebuah reksadana syariah bernama reksadana Rifan Syariah diluncurkan oleh Rifan Finansindo Asset Management. Ketiga, pasar uang dan produk perbankan syariah. Pasar modal itu salah satu investasi yang dilakukan di pasar uang berdasarkan sertifikat wadiah Bank Indonesia. Untuk mengakses hal dimaksud dapat dilakukan melalui reksadana syariah atau melalui tabungan deposito di bank syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank IFI, dan BNI cabang syariah. Keuntungan yang diperoleh penabung akan dihitung berdasarkan sistem bagi hasil. Namun pada umumnya keuntungannya tidak besar, melainkan hanya sekitar 10% saja. Yang keempat, asumsi dana pensiun syariah. Di Indonesia baru ada satu dana pensiun syariah, yaitu dana pensiun syariah yang dikeluarkan oleh PT Pri Simpari Indonesia. Dana pensiun syariah dimaksud mempunyai pola yang serupa dengan pola tabungan. Perusahaan yang menekuni asuransi syariah juga baru satu, PT Serikat Takaful Indonesia, yang memiliki 2 anak perusahaan. Pertama, PT Asuransi Takaful Keluarga. Produknya itu takaful dana investasi, dana haji, anak asuh, kesehatan, akhirat, dan kecelakaan diri. Kedua, PT Asuransi Takaful Umum, yaitu takaful kebakaran kendaraan bermotor, rangka kapal, dan takaful aneka. Yang terakhir, Gadai Syariah atau lebih dikenal dengan nama RAN adalah salah satu cara untuk memperoleh uang melalui kantor pegadaian syariah. Gadai syariah adalah menahan salah satu harta milik nasabah rahim sebagai barang jaminan atau marahukun atas uang utang pinjaman yang diperoleh dari kantor pegadaian syariah. Harta milik nasabah dimaksud mempunyai nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau menerima gadai murtahin memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana, dan produk jasa. Untuk selanjutnya, materi hubungan antara perkembangan bank syariah terhadap bisnis akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah bagaimana sih peran perbankan syariah atau pertumbuhan perbankan syariah terhadap pertumbuhan bisnis syariah, atau bisa disebut hubungan antara perkembangan bank syariah terhadap bisnis syariah itu sendiri. Sudah kita ketahui bahwa bank syariah itu berkembang ya, terus berkembang. Di makalah yang dulu yang kemarin yang saya presentasikan, saya menampilkan beberapa statistik tentang perkembangan bank syariah. Apalagi pada bulan Februari kemarin Presiden Joko Widodo meresmikan atau launching Bank Syariah Indonesia, yaitu gabungan dari 3 bank syariah BUMN menjadi satu, sehingga menjadi bank yang sangat besar gitu. Bahkan pada suatu literatur menyebutkan bahwa
Bank Syariah Indonesia itu asetnya nomor 7 gitu di Indonesia, saking besarnya. Nah, apakah perkembangan tersebut menimbulkan perkembangan pula pada bisnis syariah? Nah, pada suatu survei juga dikatakan bahwa dengan adanya bank syariah Indonesia atau berkembangnya bank syariah, bahwa sektor industri atau sektor bisnis syariah juga akan berkembang. Apalagi di zaman sekarang gitu. Dengan adanya industri halal, hotel halal atau wisata halal, dan digital yang islami gitu. Itu adalah perkembangan tentang bisnis syariah atau bisnis Islam gitu. Jadi berhubungan sekali dengan perkembangannya bank syariah, pasti berhubungan dengan industri atau bisnis syariah yang lainnya. Dengan berakhirnya materi yang sekarang, mungkin bisa disimak oleh teman-teman semuanya, dan kita bertemu pada hari Sabtu, insya Allah tanggal 27 Maret. Sehingga teman-teman bisa mempersiapkan pertanyaan dan bisa kita diskusikan di sana. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.